Metun atau tempat di mana orang sering singgah dan bermukim. Begitu kata para tetua mengenai asal nama Desa Longmetun. Desa ini dihuni oleh Dayak Kenyah Bakung. Sebelum menjadi Desa Longmetun yang dikenal sekarang, perkampungan ini sejak dulunya menjadi tempat persinggahan dan permukiman sementara nenek moyang suku Dayak yang sering berpindah dari suatu daerah ke daerah lainnya di Pulau Kalimantan. Jauh sebelum Indonesia merdeka, kita sudah berada di tempat ini, nenek moyang kita sudah tinggal di Longmetun ini. Kalau menurut sejarah nenek moyang kita, asal-usul orang Kenyah Lepuk Bakung ini berasal dari daerah Malaysia. Kemudian berpindah ke sebelah Indonesia lewat Sungai Iwan dan kemudian sampai di Sungai Metun ini. Lokasi Desa Longmetun dipilih sebagai lokasi pemukiman karena secara keruangan desa ini memiliki wilayah topografi datar dan dekat dengan aliran sungai dan tanah subur untuk berladang atau berkebun. Secara umum, dari mata pencaharian yang ada di Desa Longmetun, kita sekitar 90% atau lebih banyak bekerja atau sebagai petani, berladang. Manfaat hutan bagi masyarakat Desa Longmetun itu sangat besar manfaatnya, karena kita di sini masih sangat bergantung dengan hutan untuk mencari kebutuhan seperti sayur, daging. Kita masih bergantung hutan karena pasar belum ada dan akses kita dengan kota juga masih terbatas. Akses menuju Desa Longmetun dari Kabupaten Malinau menggunakan pesawat perintis ke bandara di pusat kecamatan di Desa Datadian. Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan jalan darat kurang lebih 1 jam perjalanan. Keterbatasan akses membuat masyarakat Desa Longmetun memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari langsung dari alam, dengan cara bertani, berladang, dan mengambil langsung apa yang alam sudah sediakan. Hanya kebutuhan tambahan seperti garam, gula, dan minyak goreng yang mereka beli. Kebutuhan lain ini didapatkan dari kecamatan sebelah, yaitu Kayen Hulu. Beda sekali kita di sini dengan orang kota. Kalau kita di sini, kalau mau cari sayur, ya kita cari sendiri. Kita bikin kebun, paling lahannya ada 10 meter persegi saja. Dan di situ bermacam-macam jenis tanaman sayur di situ. Ada singkongnya misalnya, ada kacang panjangnya, ada sawinya, ada lomboknya. Untuk lauk pauknya kita cari sendiri, harus pergi menjala, pergi pasang pancing, pasang pukat, menangguk. Hutan adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat Desa Longmetun. Layaknya ibu, sebagai tempat bergantung untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Di sana, masyarakat memperoleh bahan pangan, obat-obatan tradisional, serta sumber teknologi tradisional, sehingga hutan menjadi harapan untuk segala hajat hidup mereka. Kita sudah punya peraturan adat tentang hutan, sepertinya berburu dengan cara tradisional. Ada larangan di situ, dilarang untuk memakai racun sama nyetrum. Itu kita sudah punya itu aturan untuk menjaga hutan kita atau sungai kita. Hutan itu adalah tempat kita mencari kebutuhan kita. Kalau tidak ada hutan, kalau hutannya sudah tandus, ya sakitlah kita hidup di sini. Semuanya kita dapat dari hutan. Jadi kayaknya kehidupan kita itu tergantung dengan hutan aja. Untuk menjaga kelestarian hutan dan sumber daya yang ada, masyarakat Desa Longmetun memiliki peraturan adat yang mengatur pengelolaannya secara ketat. Misalnya, terdapat larangan keras untuk menggunakan bahan beracun atau zat kimia di sungai demi menjaga kebersihan air dan melindungi ekosistem perairan yang menjadi sumber ikan dan kehidupan lainnya. Begitu juga dalam hal penebangan kayu untuk pembuatan rumah, ada aturan yang menetapkan batas-batas yang jelas untuk menebang pohon. Aturan adat ini dipatuhi dan dijaga bersama sebagai bentuk penghormatan terhadap alam dan warisan budaya leluhur. Dengan mengelola hutan secara bijaksana dan berkelanjutan, masyarakat berupaya agar sumber daya hutan tetap tersedia untuk generasi saat ini dan yang akan datang, menjaga keseimbangan alam, dan memastikan keberlangsungan hidup mereka yang sangat bergantung kepada keberadaan hutan. Mudahan ke depannya nanti anak-anak kita bisa lebih baik dari kehidupan kita orang tua sekarang.
Itu harapan kita ke depannya. Meskipun masyarakat Desa Longmetun berupaya untuk mandiri pangan dengan mengandalkan sumber daya langsung dari hutan dan alam sekitarnya, ini bukanlah hal yang mudah. Hidup bergantung pada alam membutuhkan kerja keras setiap hari. Seringkali dari pagi hingga sore dalam kondisi cuaca yang tidak menentu. Meski sudah bekerja sepanjang hari, hasil yang diperoleh tidak selalu memadai atau bisa dibawa pulang. Kadang-kadang, hasil hutan seperti buah-buahan, tanaman liar, hewan buruan seperti babi makin sulit ditemukan karena populasinya menurun pasca terserang penyakit beberapa waktu belakangan. Ya dulu enak carinya, gampang, tapi sekarang sudah sakit betul carinya itu. Untung-untung kalau kita cari 2-3 hari dapat 1 ekor, ya untung-untung lah kalau sudah dapat itu. Masyarakat menyadari bahwa alam mengalami perubahan dan tidak selalu dapat diandalkan seperti dulu. Perubahan musim yang tidak teratur dan penurunan populasi flora dan fauna menyebabkan hasil alam menjadi semakin sulit diprediksi. Mereka menyadari pentingnya mencari alternatif lain yang lebih berkelanjutan. KKI Warsi sebagai lembaga yang mendampingi masyarakat di Desa Longmetun berkolaborasi dengan pemerintah desa mengembangkan aplikasi sistem informasi desa. Aplikasi berbasis website ini merangkum semua data penduduk, data wilayah dan ruang desa, serta layanan administrasi dan surat menyurat untuk pemerintah desa. Dengan adanya sistem informasi desa ini, data-data yang ada di desa kita bisa kita dapatkan dengan mudah dan cukup membantu kita. Selain itu, aplikasi ini juga menjadi corong bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah dan para pihak, termasuk aspirasi terkait dukungan pembangunan yang dapat membantu diversifikasi mata pencarian, baik itu melalui pertanian yang lebih modern, keterampilan ekonomi tambahan, maupun akses yang lebih baik ke fasilitas dan teknologi untuk mendukung keberlanjutan hidup masyarakat Longmetun di masa depan.